Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiarini Mustika Pradili dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirta Esa. Dalam video kali ini akan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran daring pada masa COVID-19. Silahkan disimak video berikut ini. Saat ini, COVID-19 telah menjajah di berbagai negara termasuk Indonesia, di mana penyebaran virus tersebut sangat cepat. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kini, dalam sektor pendidikan, di sekolah maupun perguruan tinggi, menghentikan proses pembelajaran tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilakukan secara pembelajaran daring yang dilaksanakan dari rumah masing-masing. Terhitung semenjak bulan Maret lalu, dampak yang diberikan oleh COVID-19 pada kegiatan belajar mengajar cukup terasa. Hal tersebut terlihat dari pembelajaran yang semestinya dilakukan secara langsung atau offline, namun saat ini hanya dapat dilakukan secara mandiri. Dengan begitu, peserta didik dan mahasiswa melakukan pembelajaran tidak langsung dengan memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan atau daring yang dirasa cukup tepat guna dalam kondisi seperti saat ini. Salah satu alternatif agar pembelajaran tetap berjalan yaitu dengan dilaksanakannya pembelajaran dalam jaringan atau daring secara online. Pembelajaran online merupakan suatu kegiatan belajar yang membutuhkan koneksi jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibilitas, serta kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kesiapan dari pihak penyedia layanan maupun peserta didik merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran daring. Pelaksanaan daring ini memerlukan perangkat pendukung seperti smartphone, komputer atau laptop, dan alat bantu lainnya sebagai perantara yang tentu saja harus terhubung dengan koneksi internet. Dalam video kali ini akan membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pendidikan pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini, dan yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan ini. Silakan disimak video berikut ini. Penerapan pendidikan pembelajaran di masa pandemi COVID saat ini dilaksanakan secara daring, baik sinkronus atau langsung dan asinkronus tidak langsung. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses pembelajaran yang dilakukan meskipun dalam jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring adalah memberikan layanan pembelajaran yang bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan meluas. Pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan adanya fasilitas pendukung dan penunjang, yaitu seperti smartphone, laptop, komputer, ataupun tablet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dimanapun dan kapanpun. Media pembelajaran yang tersedia secara online sangat beragam dan berkembang pesat. Dengan keberadaan media tersebut sangat membantu tenaga pendidik selama proses pembelajaran. Terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam penerapan pendidikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar seperti Zoom, Meet, dan Edmodo atau aplikasi lainnya. Pembelajaran daring dinilai oleh sebagian informan efektif jika diterapkan pada masa COVID-19 karena berkaitan dengan protokol kesehatan. Diperlukan model pembelajaran daring yang lebih variatif sebagai alternatif yang dapat digunakan agar pembelajaran tetap menarik sehingga tujuan dari pendidikan secara umum dapat tercapai. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran secara daring. Kelebihan dari pelaksanaan pembelajaran secara daring adalah kemudahan dalam mengakses secara online. Selama masa pandemi ini, banyak sekali instansi ataupun perorangan yang membagikan e-book secara gratis, sehingga peserta didik dapat mengakses e-book tersebut sebagai bacaan dan membantu dalam pengerjaan tugas. Untuk mahasiswa, e-book sangat membantu karena mahasiswa dapat mengakses jurnal-jurnal untuk bahan referensi dalam pengerjaan tugas. Pilihan lainnya yaitu meningkatkan kadar interaksi antara peserta didik ataupun mahasiswa dengan dosen atau guru. Pembelajaran juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, bisa menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Peserta didik dan mahasiswa juga bisa mengirimkan email kepada peserta didik lainnya ataupun untuk pengumpulan tugas, memakai ruang chat, serta adanya video conference untuk adanya komunikasi secara langsung. Dari kelebihan tersebut, terdapat juga kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring. Banyak sekali peserta didik ataupun mahasiswa yang mengeluhkan perihal pembelajaran jarak jauh. Menurut peserta didik dan mahasiswa, tugas yang diberikan oleh dosen atau guru dirasa sangat membebani di masa pandemi seperti saat ini. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran secara daring memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah ketersediaan jaringan internet.
karena tidak semua wilayah mendapatkan jaringan internet dengan akses yang lancar, sehingga kesulitan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Walaupun terdapat kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan pembelajaran daring, tetapi pendidikan harus tetap berjalan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, karena tidak mungkin juga apabila pendidikan harus dihentikan. Maka dari itu, kita sebagai peserta didik ataupun mahasiswa harus melaksanakan pembelajaran daring ini sebaik dan seoptimal mungkin agar pendidikan terlaksana dengan baik dan optimal. Dan juga semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar pendidikan bisa berjalan seperti sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah dibahas. Jadi, pembelajaran daring merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social distancing yang berguna untuk mencegah rantai penyebaran virus COVID-19. Karena pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan jarak jauh. Media pembelajaran yang tersedia secara online juga sangat beragam dan berkembang pesat. Pembelajaran daring ini membuat mahasiswa ataupun peserta didik menjadi lebih mandiri karena lebih menekankan pada student center. Serta pemerintah juga telah menyediakan beberapa platform yang dapat digunakan peserta didik maupun mahasiswa untuk belajar. Sekian penjelasan materi tentang pelaksanaan pembelajaran daring pada masa COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.